Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Afdila Qorima Wardika, serta teman saya Muhammad Adib Azuri dan Suci Fitriwati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Implementasi dan Implikasi Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Karakter di Salah Satu Daerah. A. Kurikulum muatan lokal. 1. Pengertian kurikulum muatan lokal. Kurikulum merupakan istilah yang pertama kali digunakan pada dunia olahraga di zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kurere, yang berarti lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kemudian, kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya. Muatan lokal merupakan mata pelajaran sehingga sekolah harus mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Sekolah dapat menyelenggarakan satu pelajaran muatan lokal untuk setiap semester. Ini berarti dalam 1 tahun setiap sekolah dapat menyelenggarakan 2 mata pelajaran muatan lokal. 2. Ruang lingkup kurikulum muatan lokal. Rusuman mengungkapkan bahwa ruang lingkup dalam kurikulum muatan lokal adalah sebagai berikut. A. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan serta potensi daerah yang bersangkutan, yang berarti setiap sekolah dapat memilih dan melaksanakan muatan lokal sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi masyarakat, serta kemampuan dan kondisi sekolah dan daerah masing-masing. B. Lingkup isi. Lingkup isi muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, bahasa asing, kesenian daerah, serta keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Adapun kurikulum muatan lokal dalam penelitian ini terdiri dari 2 kurikulum, antara lain 1. Wasoya al-Abna adalah kitab klasik karangan oleh Syekh Ahmad Syakir yang berisi tentang pesan orang tua kepada anaknya bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan sesama. 2. Ta'lim al-Muta'alim, istilah pendidikan dalam pendidikan akhlak tentang kurikulum muatan lokal, kadang-kadang disebut at-ta'lim yang biasanya diterjemahkan dengan pengajaran. Pada masa sekarang, istilah yang populer dipakai orang adalah tarbiyah, karena menurut Atiyah Aparashi al-Tarbiyah adalah term yang mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan. Kitab pendidikan Ta'lim al-Muta'alim dan Wasoya al-Abna merupakan kitab yang diajarkan dalam kurikulum muatan lokal. 3. Landasan muatan lokal. A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 Ayat 1 dan Pasal 38 Ayat 2. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Tujuan muatan lokal. A. Tujuan umum. Panduan ini dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB, SMP atau MTS atau SMPLB, SMA atau MA atau SMALB, dan SMK atau MAK dalam pengembangan mata pelajaran muatan lokal yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. B. Tujuan khusus. 1. Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya. 2. Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. 3. Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya.
serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. B. Pendidikan karakter. 1. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter berasal dari dua kata, pendidikan dan karakter. Secara terminologi, pengertian pendidikan menurut Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Tujuan pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan, sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada UU SPN nomor 20 tahun 2003, bab 2 pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. C. Konsep pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. Pada saat ini, yang diperlukan adalah kurikulum pendidikan yang berbasis karakter. Hal ini kemudian dijawab pemerintah melalui Kemendikbud dengan mengimplementasikan kurikulum 2013 pada 15 Juli 2013. Konsep pendidikan karakter pada kurikulum 2013 bisa dilihat dari penyusunan kompetensi inti yang kemudian menjadi acuan untuk membuat kompetensi dasar. Demikian presentasi dari kelompok 8. Saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.